netizen, apa kabar? Kolin Lamil News Weekly kini kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang menarik dan terupdate seputar Kolin Lamil. Bersama saya Serdawanda, hanya di Kolin Lamil News Weekly selengkapnya. Inspektur Komando Lintas Laut Militer Laksamana Pertama, TNI Julianus Zebua, memimpin taklimat awal audit kinerja tahun 2026 di Puskopal Kolin Lamil. Audit ini fokus pada laporan perkembangan tahun 2025, meliputi manajemen usaha, administrasi, dan keuangan. Tujuannya untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas. Audit juga bertujuan untuk mendampingi dan memberikan saran agar program dapat lebih efektif. TNI Angkatan Laut terus berkomitmen dalam mendukung pemulihan pasca bencana di Indonesia. Dan Lanal Bangka Belitung Kolonel Marinir Yulindo dari TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan PT Timah Tbk, mengirimkan 5 unit ekskavator untuk daerah Sumatera Utara. Pengiriman dilakukan melalui Pelabuhan Menkiong dan menggunakan KRI Teluk Gilimanuk 531. Dan Lanal menyatakan bahwa alat berat ini akan membantu proses pembersihan dan perbaikan infrastruktur. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara dan Ketua Gabungan Jalasenastri Kolin Lamil, Nyonya Hesti Rudi Afiantara, menghadiri ziarah peringatan Hari Dharma Samudra 2026. Kegiatan ini menghormati jasa pahlawan TNI Angkatan Laut yang gugur. Ziarah dilakukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, dan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Momentum ini mengingatkan pada nilai-nilai keberanian dan pengorbanan para pahlawan, menguatkan komitmen TNI AL untuk menjaga kedaulatan NKRI. Kolin Lamil menyusun rencana pelibatan untuk mendukung penanganan kontingensi tahun 2027. Rencana ini bertujuan meningkatkan kesiapan TNI menghadapi ancaman bersenjata dan non-militer. Pangkolin Lamil, Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara, mengarahkan jajaran Kolin Lamil untuk mengumpulkan intelijen dan berkoordinasi dengan staf intelijen. Jajaran juga diminta mengoptimalkan kekuatan dan menetapkan batasan dalam setiap operasi. Dokumen Renlibat harus realistis dan siap dioperasikan untuk mendukung operasi militer selain perang, OMSP. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2026, Kolin Lamil melaksanakan doa bersama diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS sesuai dengan agama masing-masing. Prajurit beragama Islam melaksanakan doa di Masjid At-Tauhid, prajurit Nasrani di Gedung Natuna. Sementara prajurit beragama Hindu melaksanakan doa di ruang Denma Kolin Lamil. Pang Kolin Lamil, Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara, menyampaikan bahwa doa bersama ini merupakan wujud penghormatan, sekaligus pengingat akan besarnya pengorbanan para pahlawan. Pangkolin Lamil, Laksamana Muda, TNI Rudi Afiantara, menerima kunjungan dari Pangko Armada 1, Laksamana Muda TNI Haris Bima Bayuseto, di Gedung Laut Nusantara, Jakarta Utara. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar satuan TNI Angkatan Laut. Pangkolin Lamil menekankan pentingnya kolaborasi untuk mendukung kesiapan operasi TNI Angkatan Laut. Acara ditutup dengan pertukaran cenderamata sebagai simbol komitmen kerjasama. Tim Pesparawi Kolin Lamil berhasil meraih juara 1 dan penghargaan dirigen terbaik. Pesparawi diikuti oleh 222 peserta dari berbagai kotama dan dinilai oleh juri profesional. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan iman, persatuan, dan moral prajurit TNI Angkatan Laut dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Panglima Kolin Lamil menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas prestasi yang diraih tim Pesparawi Kolin Lamil. Menurutnya, Pesparawi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah gerejawi. TNI Angkatan Laut melalui Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata melaksanakan peninjauan dan penyerahan bantuan di Kepulauan Siau, Sulawesi Utara setelah bencana alam. TNI Angkatan Laut berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pemulihan dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut menyatakan kesiapannya dalam membantu penanganan bencana.
Panglima Kolin Lamil Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara dan Ketua Gabungan Jala Senastri Kolin Lamil Nyonya Hesti Rudi Afiantara menghadiri upacara peringatan Hari Dharma Samudra di Keri Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Acara ini menghormati jasa pahlawan laut dan memperkuat semangat juang dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia. KRI Banda Aceh 593 melaksanakan upacara pemberangkatan peserta latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara 46 tahun 2026 di Semarang pada 17 Januari. Upacara dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI Raden Sidharta Wisnugraha. KRI Banda Aceh mengangkut 525 taruna dari berbagai akademi. Kegiatan ini mendukung operasional latihan dan memperkuat integrasi TNI Polri dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Kolin Lamil hanya di akun resmi kami, Satyawira Jala Dharma.